Jadi itu ya yang saya ingin berikan tadi sudah disampaikan adalah mengenai kisah Maria dari Santo Lukas saja ya. Sebenarnya dari situ kita bisa mendapatkan paling tidak pengetahuan dasar yang cukup untuk bisa menjawab atau bisa memahami apa yang gereja kita anut dan pahami. Dengan catatan bahwa saya pertama tadi mengatakan bahwa kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh Santo Lukas, ya. Jadi bahwa info yang diberikannya di dalam Injil Lukas, ya, info yang diberikannya dalam Injil Lukas mestinya dan layaknya kita kita hargai ya dan kita percayai ya gitu ya. Oke Joy, terima kasih, nggak apa-apa ya. Selamat sore Aldi ya. Jadi kita hari ini memang merayakan kan Maria diangkat ke surga ya. Tapi tadi saya memberikan latar belakang karena kalau langsung meloncat kok Maria diangkat ke surga tanpa mengetahui latar belakangnya tentu akan sulit. Oke, sekarang saya akan memberi ulasan sedikit ya dengan melihat kitab Wahyu ya. Kita lihat kitab Wahyu yang khusus berbicara mengenai apa latar belakang ya Maria diangkat ke surga menurut gereja Katolik sebagai salah satu alasan tentunya. Kita lihat di Wahyu 11 di bagian yang terakhir ya, yaitu ayat 19 ya. Rekan-rekan, kalau biasanya kita membaca kitab suci, kalau kita tidak tahu asal mulanya ya, kitab perjanjian baru dan perjanjian lama ya, kita tentu selamat sore Bu Sekar ya, itu kita akan mengira bahwa bacaannya itu Wahyu 12 ayat 1 aja ya. Tapi sesungguhnya kalau yang mengerti kitab suci, sesungguhnya yang Wahyu 11 ayat 19 dengan Wahyu 12 ayat 1 itu bersambung. Karena zaman dulunya itu belum ada penomoran ya, belum ada penomoran yang memisahkan ini dan itu. Sehingga kadang-kadang kita juga ada terkecoh kan. Tapi kadang-kadang kalau kita teliti kita akan tahu ya kita akan tahu dari mana, dari kodex ya, Vatikanus Sinaiticus ya, itu kelihatan bahwa hurufnya itu bersambung ya. Yang belajar kitab suci akan tahu bahwa ini. Oke, mungkin kita akan coba ulas ya. Di Wahyu ayat 11 di bab 11 ayat 19 kata-katanya demikian. Maka terbukalah bait Allah yang di surga. Ya. Selamat sore Sisko. Ya, terima kasih Sisko, bantu saya ya. Oh ya, ya nggak apa-apa. Saya ngerti kesibukan sis. Sangat paham. Udah ditemani juga, udah terima kasih ini. Ya oke, saya lanjut dulu ya. Jadi coba di Wahyu 11 ayat 19 itu kita lihat ya, perlahan-lahan supaya itu meresap ke dalam hati. Kata-katanya demikian. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga.
suci yang di surga. Kenapa demikian? Dulu di perjanjian lama, ya, Allah memperlihatkan kepada Musa untuk membuat kemah suci dengan segala seluruh peralatannya, diperlihatkan secara rinci berdasarkan apa? Apa yang dilihatnya di surga. Jadi kitab Wahyu ini, tulisan dari Santo Yohanes ini mengatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Santo Yohanes, murid terkasih Yesus, diberi penglihatan melihat bait suci yang ada di surga. Dan kelihatanlah, ya, sambungan itu, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Jadi di sana ada apa? Ada tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ya, jadi ada bait suci di surga. Ternyata di dalamnya itu ada apa? Ada tabut perjanjian. Dan terjadilah kilap, deru guluh, dan gempa bumi, dan hujan es yang lebat. Bagi yang kurang atau tidak terlalu sering membaca kitab perjanjian lama, ya, nanti Anda boleh lihat di kejadian keluaran, ya, di kitab keluaran, saat Musa, ya, di gunung yang tinggi itu, sebelum Allah turun menampakkan dirinya, kejadiannya adalah itu, ya, kilat, deru, guru, ya kan, itu menunjukkan apa? Jadi apa? Ada bait suci Allah yang di surga, ada tabut perjanjian, lalu guru itu menunjukkan apa? Turunlah Allah. Tentu itu adalah kediaman, kan? Kalau nama kita menyebut bait itu adalah rumah, ya. Kalau bait Allah adalah rumah Allah, ya. Jadi di situ kehadirannya muncul. Jadi ingat, ya, jadi kita lihat hati-hati, ada bait Allah yang ada di surga, kemudian terbuka, di dalamnya ada tabut perjanjiannya, lalu Allah hadir. Nah, Wahyu 11:19 ini itu bersambung dengan Wahyu 12, karena ini ayat akhir, ya. Disambung dengan 12:1. Ingat, ya, yang tadi saya katakan bahwa asal mulanya kalau Anda lihat di Codex Sinaiticus atau Vaticanus, ya, ini ayatnya bersambungan, nggak ada nomornya, ya. Jadi sebenarnya ayat yang 11:19 dengan 12:1 itu menyambung. Nah, dikatakan begini di 12:1-nya, maka tampaklah sesuatu tanda besar di langit. Ini terjemahan yang aneh juga, ya. Sebenarnya yang tadi dikatakan juga di surga itu adalah apa? Langit juga kalau hanya terjemahan itu, tapi ya kita kan ngikutin ini, ya, terjemahan yang memang di apa oleh gereja kita di Indonesia, karena bisa dibaca. Tapi sesungguhnya ya di tempat itulah juga, ya, ada suatu tanda besar, seorang perempuan berselubungkan matahari. Jadi setelah Allah hadir itu, tampaklah di tempat tersebut seorang perempuan berselubungkan matahari. Artinya tubuhnya bersinar-sinar dengan bulan di bawahnya, ya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya, ya. 12 bintang banyak dikenali orang, udah langsung, wah, itu apa? Israel dan seterusnya, ya. Tentu ada orang yang mengatakan itu menggambarkan apa? Gereja, ya. Ya nggak masalah, itu memang bisa demikian, ya. Tapi itu juga menggambarkan Maria juga,
Kenapa? Apa buktinya? Nanti sabar, ya sabar. Jadi ada seorang perempuan. Jadi ingat ya, bait Allah yang ada di surga terbuka, terlihat ada tabut perjanjian di bayangan kita. Tabut perjanjiannya seperti tabut perjanjian yang diberikan pada Musa, bukan? Ya, oke, Anda membayangkan seperti itu juga nggak masalah. Ya. Tapi setelah kehadiran Allah yang ditujukan oleh kilat halilintar datang itu, artinya Allah hadir. Sekarang suatu tanda besar lagi di tempat tersebut, ya. Seorang perempuan, perempuan, ya. Ingat kata perempuan tadi, ya, berselubungkan matahari dengan bulan di bawah keadaan 12 mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Wanita itu pakai mahkota bersinar, menunjukkan sesuatu yang apa? Dia punya kedudukan, ada mahkotanya. Halo, selamat sore, teman maestro. Ya, ada mahkotanya di sana. Iya, ya, ada ada mahkotanya di sana. Ya. Nah, kalau seorang wanita yang punya kedudukan tinggi ada mahkotanya, ya, itu mengindikasikan sesuatu. Oke, mungkin buat orang lain, ya apa sih kedudukan? Kalau tadi ya mengikuti apa yang sudah saya tunjukkan di Lukas, ya, boleh dikatakan bahwa Yesus itu akan menerima tahta Daud bapa leluhurnya menjadi raja atas kaum keturunannya, menunjukkan bahwa Yesus adalah raja di surga juga di bumi yang bertahta selama-lamanya. Ibunya raja, ya, ibunya raja itu disebut Gebirah atau Queen Mother, ya, ratu. Posisinya, ya, ada di sana. Jelas? Itu mengindikasikan sesuatu, kan? Kalau kita sudah tahu dari Lukas yang digabungkan dengan Yohanes, maka otomatis di pikiran kita wanita yang bermahkota ini kedudukannya tinggi, yaitu dia sebagai Gebirah. Gebirah apa? Ibunya raja. Ya, siapa rajanya? Yesus. Yesus yang adalah manusia dan Allah. Tetapi Maria bukan Allah, ya. Jadi ingat, Maria adalah manusia. Jadi Katolik tidak pernah mengatakan Maria itu adalah Allah. Ya, jadi sangat keliru kalau menempatkan Maria sebagai posisi yang sejajar dengan Allah. Oke, kita lanjutkan dulu ya sebelumnya ini supaya kita ternyata di surga itu, di langit itu, di mana kehadiran Allah, ada seorang wanita di tempat itu. Apakah itu bukan berarti di surga? Loh, dari mana itu? Ternyata Maria memang ada di surga, ya. Itu berdasarkan Yohanes. Udahlah, kita jangan ngomong dulu yang lain, ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Oke, Maria jelas ada di surga. Dan itu menggambarkan apa? Tadi bait suci yang ada di surga, yang di dalamnya ada tabut perjanjian Allah. Allah hadir, muncullah wanita ini, ya, yang bermahkota dengan 12 bintang. Oke, oke, kita baca lagi, ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, orang-orang tentu kalau membacanya banyak yang katakan, tuh kan itu bukan Maria, Maria itu melahirkannya tidak dengan kesakitan dan seterusnya. Itu kan jelas itu menggambarkan bukan Maria, ya, tapi itu gereja. Oh, bisa Katolik pun mengakui itu sebagai gambaran tafsiran yang sah, ya, yang benar. Itu juga bisa sebagai gereja. Tapi apa coba yang membuktikan bahwa wanita itu pun adalah Maria? Kita lihat di ayat kelimanya, ya, 12:5, ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia, wanita itu yang berselubungkan matahari itu,
yang bisa berarti gereja, ya, yang bisa berarti Israel, ya, yang bisa berarti Maria juga. Apa buktinya? Anda lihat di ayat 12 ayat 5, ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maria itu melahirkan Yesus, Yesus yang adalah anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Anak laki-lakinya itu akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Menggembalakan semua bangsa. Catat. Menggembalakan semua. Tidak ada kecuali, bukan? Menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa dan seterusnya. Tapi yang ingin kita tekankan, di sinilah ayat ini menunjukkan bahwa wanita itu juga berarti apa? Maria. Kalau orang berdebat, ya selama pikirannya, ya kan, terlalu berpatokan pada sebuah tafsiran, ya, atau kalau ini tafsirannya ini, yang ini tafsiran itu, yang itu, jadi ini atau gitu kan. Kalau Katolik, ya, itu tidak pernah menafsirkan seperti itu. Kalau misalnya ada statement yang menggambarkan seperti itu bukan ini atau itu harus kita milih dipaksa begitu, enggak. Gereja kita mengakui ketiga-tiganya penafsiran itu, dan, ya kan, dan bukan atau, karena kalau atau Anda dipaksa untuk memilih, padahal nyatanya memang itu bisa ditafsirkan seperti itu dan sah, ya. Silakan kita berpikir dengan nalar aja, nggak usah pakai ilmu yang susah-susah, nggak usah pakai istilah yang tinggi-tinggi, ya, karena sekali kita memakai istilah-istilah itu nanti orang akan digiring, ya, ke dalam istilahnya itu. Kita sudah mulai merenung lagi nanti istilahnya ini apa nih, ya. Kalau kita bicara tentang Petrus ini artinya apa sih, padahal intinya bukan di situ. Kita melihat konteks, karena yang disampaikan dalam ayat itu bukan satu kata itu, tetapi keseluruhan ada konteksnya. Itu adalah yang dipakai oleh gereja kita, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dua hal, ya. Wanita itu adalah Maria, wanita itu sudah ada di surga. Kalau ada di surga, ya dia sudah ada di surga dong. Dari mana? Itu diangkat. Loh, tahu dari mana kamu tubuhnya? Silahkan baca tradisi. Kuburan Maria ditemukan, maka Maria ditemukan, tetapi jasadnya, tulang belulangnya, ya, osteorisnya tidak ditemukan. Itu mengindikasikan apa? Tubuhnya tidak ada. Sama seperti Yesus yang waktu, ya, setelah kebangkitan kan tubuhnya nggak ada. Maka orang mulai berpikiran sama seperti yang dulu, dicuri, tubuhnya diambil. Maka disebarkanlah kebohongannya itu adalah karena nggak ada itu dicuri seperti itu. Ya silahkan, ya, Anda yang berpikir dari situ, silakan. Tapi kami punya saksi-saksi seperti Santo Lukas, bapak-bapak gereja yang kita sebut sebagai Santo, itu orang suci, dan kami mengimani orang-orang suci itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin mendustai kita, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan Allah kita, Tuhan kita, ibunya. Ya, kalau ada satu aja kebohongan seperti itu, maka untuk apa kita menjadi beragama Kristen, menjadi beragama Katolik? Nggak ada gunanya. Karena kita hanya berbicara kebohongan. Ya. Berbicara itu biasanya mudah, ya. Apalagi kalau punya teori-teori sendiri gitu, nganggap dirinya yang paling
pikirannya terbatas, tidak mendengar, tidak mengikuti dari awal tadi, ya kan, dia tidak akan mengerti. Nah, ini sebagai satu bentuk, ya, satu bentuk indikasi kenapa gereja